Assalamualaikum, welcome back to Mereka Banyak Cerita. Oh yes, reaction time. Cari video-video yang lucu-lucu yang punya cerita-cerita ya. Dikejar anjing. Ini hanya sebuah hari yang buruk kawan, bukan sebuah kehidupan yang buruk. Oke, jago nggak dia? Dikejar anjing di tempat pagar. Waduh, malah langsung combo dong, datang dua itu. Aduh. Dikira dia udah selamat gitu kan. Datang dua ancaman yang lebih ekstrim nih hewan ini nih. Ini apa, husky ya ini ya? Anjingnya ya. Naik level 2. Dikira lagi ngegame kali. Setelah kesulitan pasti ada kesulitan yang lainnya. Menghindar dari bahaya malah dapat marah bahaya. Oh, combo ya, combo. Pelajaran yang dapat dipetik adalah jangan lari dari masalah. Iya betul, karena semakin lo menghindar dari masalah, lo gak akan bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar. Ini contohnya guys ya. Next. Aku listen. Oh, apa nih bahasa? Oke, ini ada dua orang suami istri mau naik onta. Wih, itu onta kuat nggak ya kira-kira? Oke. Ayo dong. Ditungguin ini. Iya, 1, 2, 3, set. Si onta masih berjuang loh. Iya, oke. Mana nih ya? Tupan paha lagi. Kenapa? Jujur guys, gue tuh dikasih sama bapaknya loh. Jadi si onta itu pada akhirnya dia bisa stabil. Cuma karena di bawah udah terlanjur dia itu apa namanya, udah terlanjur jatuh kan, badannya miring. Itu kalau mau balik lagi udah susah itu. Ntar dia obesitas kan. Jadi ketika dia udah terlanjur begini, itu mau balik itu susah. Apalagi di belakang minnya juga ikutan niban gitu loh. Makin berat itu beban hidupnya itu. Berat anjir, udah ada dari gua tolong. Aduh. Apa nih? Dipotong dong. Itu mengganggu banget tuh dia tuh ya. Setiap makhluk punya hak untuk gitu guys. Parah loh itu loh. Dipotong dong itunya dong. Aduh. Jancok ele. Enak malah dikebiri. Aduh sumpah kasian banget coy. Ya Allah, malah disunat. Teganya itu bukan disunat lagi, itu abis itu. Kasihan. Niat melerai malah salah orang. Oh, berantem. Cak. Woi. Oke, itu ada tukang emen. Tenang. Nih dilerai. Gue barusan notice pengamannya itu tenang begitu. Astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya berita yang menyedihkan ya. Ada orang berantem. Cuma jadi lucu kira-kira ada orang salah tangkap gitu loh. Tadi gue notice pengamannya tuh begini dia. Ya kan, begini. Gue pikir yang baju merah guys yang bakal disalahpahamin gitu. Ternyata malah pengamennya yang lagi santai gitu. Apa ini yang disebut pahlawan kesiangan? Bangun tidur, masih ngantuk, langsung tampil. Akhirnya sasaran ya kan. Proses mainnya berhasil. Yang berantem jadi bingung. makan tumbal. Iya ya, kadang yang
Yang berantem jadi bingung karena apa? Loh, kok jadi dia yang diusir gitu kan? Aduh, aduh, aduh. Tolong, tolong, tolong. Ah, apa lo ikut kan lo? Tolong, tolong. Panik itu. Kakinya dapat dong. eh. Aduh, Bang, dia tuh pengen mendapatkan seorang teman hidup, Bang. Sampai dipeluk kakinya tuh loh. Tuh, guys, lu si PHP sih. Dia tuh butuh kasih sayang. Sampai dipeluk-peluk kakinya loh. Aduh, aduh. Bajunya sampai kedar. Ya jelas, secara tuh emang itu makhluk apa ya? Itu lutung atau apa ya? Powernya kan dia juga gede kan. Ya lagian, lu duluan yang minta gendong. Aku sayang kamu, jangan kita takut gitu dong. Tadi minta dipeluk, aku peluk kok lari. Lagi ya sih, sosokan dia tuh. Tangannya panjang itu, bos. Jadi malam ini saya berikan hadiahnya karena ulang tahun ya. Oke. Wih, dapat apa tuh? HP dong, tab. Dapat tab ya, dapat tab. Anaknya rajin banget bantu-bantu orang tua ya. Aduh, gue gak tega loh guys. Tapi ini ya, gue gak tahu yang lain. Cuma kalau gue mungkin seperti itu, tapi udah gue siapin real gift-nya gitu, udah gue siapin guys. Jadi emang gue tipe orang yang suka jahil, suka usir. Bahkan bini gue sempet jengkel ketika gue jahilin. Tapi apa yang gue jahilin tuh hanya sebatas intro gitu. Karena udah ada yang apa namanya aslinya tuh udah gue siapin gitu kan. Ya buat fun-fun aja lah gitu. Kayak gue termasuk orang tua yang tengil sama anaknya sih. Hebat banget anaknya, Pak. Gimana didiknya? Mau bantuin nyuci piring gitu. Yang gue lihat tadi si anak ini juga dengan senyum ya ketika dia nyuci piring ya, bukan lagi jengkel-jengkel gitu ya. Keren, keren. Kalau papa minta bikinin teh, waduh, campurin sama lemon ya deh. Aduh, aduh. Sama ultahnya sama saya, Pak. Pasti anaknya tangguh itu. Sama ultahnya sama saya, Pak. Pasti anaknya tangguh itu. Semoga menjadi anak solehah dan selalu menjadi kebanggaan. Oh, jadi di tempat lagi. Di tanggal yang sama dan di tanggal itu contohnya si mbaknya ini menjadi wanita yang solehah dan tangguh, guys. Kuwi kancaku kuwi bala. Kancaku kuwi. Wih. Wah. Aduh, dia lagi nunjukin skill malah dicipok ya. Langsung trauma dia, dilempar rata-ratanya. Cara dia megang perut, cara dia ngomong, bahasa tubuh udah kelihatan banget. Apa boti ya? Janganlah, jangan. Itu mungkin sekedar apa namanya, sekedar tampil sebagai profesional aja ya. Semoga aja enggak lah, semoga enggak. Good, jangan mau disentuh predator. Dia bukan lucu, dia berbahaya. Good job, nak. Wih, ini pada seru semua guys, akunya guys. Baru kali ini gua dukung Bucil FF. Ya sih, gue sendiri juga cuman nggak mau berpikir dia jahat, tapi memang perlu diwaspadai sih. Seganteng-gantengnya cowok kalau tinggal selingkuh pasti nangis. Wih, sampai begitu guys. Ditinggal pacarnya selingkuh, aduh direkam ketahuan nangis. Dari tenang bang, banyak cewek bang. Keren abang ini, meskipun saya tadi tetap berzikir. Oh itu dia zikir ya. Baru pacar, gua bini selingkuh, sakitnya bukan main. Wih, kita lihat guys ceritanya guys.
Wah, gak ada ceritanya ternyata. Itu efek, emang iya efek. Oh, maksudnya tuh, ya gua. Anak sekecil ini harus merelakan indahnya masa kecil, bekerja sampai menggigil kehujanan. Oke. Makasih Mbak ya. Oh ini dia rongsok dari kolong Laos Bera. Mana tuh? Aduh nggak tahu. Makasih Mbak ya udah disayang-sayang gitu. Anak tidak bisa memilih dari rahim yang mana. Setidaknya kita orang tua jangan sampai hati membuat mereka menderita. Dia menangis jadi gak tega andai dekat sama rumah. Gue yakin sih hal seperti ini tuh bikin orang itu terpacu buat bersimpati gitu guys ya. Saya jadi presiden, saya pastikan istana sebesar itu bisa kalian tempatin nak. Amin Pak ya. Semua curhat jualan gak laku. Cewek ini dapat kata-kata motivasi dari netizen, bikin ngakak. Semangat terus Kak, walaupun kita gagal jadi orang sukses, setidaknya kita sukses jadi orang gagal. Tetap semangat ya Mbak, masih ada hari esok. Semoga lelahmu menjadi jadi. Aduh. Tapi bagusnya nggak baper ya, semoga ya bapaknya ya. Bapaknya mbaknya ya, karena dibercandain gitu ya. 5.000 padahal murah banget loh Kak. Coba jualan di daerahku, pasti tetap nggak laku. Duh. Nggak apa-apa Kak, awalnya emang gini. Aku dulu juga jualan awalnya nggak laku, tapi sekarang aku udah nggak jualan. Kocak loh pada jawabnya loh. Nggak apa-apa Kak, awalnya emang gitu, lama-lama juga kayak gitu terus. Gak laku-laku dong. Nggak apa-apa Kak, awal merintis emang gitu, ntar juga lama-lama meringis. Emang usaha itu ini ya guys ya, apa namanya, tidak bisa langsung cair gitu kan, pasti ada prosesnya gitu. Kalau rumah makan kata teman gue itu sekitar 4 bulan buat bisa dikenal, dirasa, karena nggak semua orang itu siap mencoba makanan baru, apalagi bagi mereka yang tempatnya biasa-biasa aja gitu ya, kecuali ada yang siap buat bikin restoran. Nah itu orang pasti akan merasakan vibesnya ini enak gitu. Setelah lama berpisah, akhirnya ayah datang untuk jadi wali nikah. Oke. Iya. Cukup katanya cukup. Ya dia merasakan hari-hari yang seperti di neraka ya, nggak ada ayah di hari-hari biasa, tapi di hari penting datang ayahnya. Konten apapun yang ada hubungannya sama orang tua tuh bikin suka sedih sendiri. Mbak, yakinlah air mata yang jatuh dari mata ayahmu itu adalah air mata yang sebagian besar berada dalam penyesalan dan kegagalan. Aku bakalan kayak gini ya nanti. Ya Allah nangis banget. Oh si mbaknya juga lagi ditinggal bapaknya mungkin. Jadi ingat ayah hampir 22 tahun tidak pernah bersama. Sekalinya bersama aku suruh dia bermalam di rumah nenek dari ibu. Karena akadnya pagi jam 8. Beliau datangnya mepet sekali. Mungkin beliau punya rasa nggak enak sama keluarga ibu yang ngebesarin anak gadisnya. Beliau membawa banyak bekal dan ada uangnya.
Dan beliau menulis surat, meskipun ayah tidak mengikuti foto resepsimu nak, tapi ayah sudah menjalankan tugas sebagai wali. Doa ayah menyertai anak gadis ayah. Nangis kejir soalnya nggak tahu kapan pulangnya. Wih, baper gue. baper. Sejatinya tidak ada orang tua yang ingin berjauhan dengan anaknya, kecuali karena terpaksa dengan keadaan. Oh, dalam hal ini pasti ada. Tapi ketika dia menafikan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, itu gua rasa naif sih. Karena memang ada orang tua yang ya gimana ya, yang nggak baik lah ya. Dia sibuk dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya, yang konsekuensinya adalah merusak rumah tangganya dan keluarganya yang jelas. Nangis banget lihat ekspresi anaknya. Sepulang mengaji, malah ketemu bapak di jalan yang habis pulang dari perantauan. Kenapa langsung bertubi-tubi begini ya, konten menyedihkan ya? Bapak. Nangis dong. Ih, baper gue coy. Tadi gue puncaknya itu ketika si anak itu bilang bapak, kemudian dia nggak kuasa nahan tangisnya guys. Gue cengeng gak sih kayak gini nangis, sorry. Tombol yang ikut nangis. Oh, ternyata ada 592 orang. Gue ikutan dah. Ada 993 orang yang nangis ya. Ternyata dia memendam rindu pada sang bapak. Jadi keinget gue. Jadi anak gue yang pertama itu masih lahirnya ketika gue masih sebagai mahasiswa aktif di Al-Azhar guys, di Mesir. Ketika gue pulang, waktu itu gue memang belum punya pekerjaan yang menghasilkan banget gitu ya. Cuman ya jaga di warung, jual gorengan seperti itu kan. Di situ pas gue pulang dengan uang secukupnya, gue tahun 2017 mungkin. Waktu itu gue nunggu bis di terminal karena gue udah telat, nggak bisa ikut bis yang reguler kan. Ada yang ke Jawa itu kan jam 5, jam 6 sore. Gue jam 8 nyampe di terminal, udah nggak ada bis. Kayaknya gue pakai bis yang perorangan lah, bukan punyanya perusahaan besar gitu. Gue nunggu bis itu, ada orang jual ikan-ikanan yang pakai baterai, dia bisa jalan tuh, ada rodanya. Gue dari mati pikir gini, aduh, ini duit kalau gue pakai buat beli itu mepet banget nih buat gue naik angkot dari turun bis ini gitu. Cuman akhirnya ya udahlah nggak apa-apa deh. Yang penting gue pulang anak seneng gitu, gue beliin mainan gitu. Akhirnya gue beli mainan itu dan sampai rumah alhamdulillah anak gue seneng banget gue beliin itu. Jadi terbayar gitu kan. Waktu gue ya akhirnya sampai rumah tuh uangnya nggak kurang gitu, alhamdulillah. Ya namanya lagi di jalan gitu kan, uang mepet gitu, dan akhirnya gue cuma berdoa semoga uang yang sisa ini tuh bisa gue pakai buat balik ke rumah. Ya alhamdulillah gue nyampe rumah, anak seneng gitu kan. Yang tadi gue khawatirkan terbayar dengan senyuman anak gitu guys. Oke lah, gue end di sini aja video kali ini, cerita yang menyedihkan di akhir ya, happy ending. Buat adiknya semoga jadi anak yang bisa dibanggain ayahnya, keluarganya ya. Kalau bisa sih mengharumkan nama Indonesia ya dek ya, meskipun itu mungkin terlalu tinggi tapi why not gitu kan. Thank you, jumpa lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.